Dipikir-pikir malah kepikiran bagaimana nasib franchise Boboiboy setelah penayangan dari Boboiboy Movie 3 Gurlata nanti. Yaitu karena sejauh ini Monster belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai proyek Boboiboy selanjutnya. Di saat Monster Studio sudah mengumumkan akan membuat series Mekamato sampai 8 musim. Ya, walaupun Monster juga udah mengkonfirmasi jika Boboiboy akan berlanjut ke musim ketiga, akan tetapi kita juga belum tahu plot cerita apa yang nantinya akan diambil oleh Monster. Sementara di ending Boboiboy Galaxy musim 2 aja, Boboiboy itu memilih untuk tinggal kembali dan bertugas menetap di bumi. Nah, sebenarnya Niat juga punya beberapa list plot cerita yang bisa Monster gunakan, bahkan cenderung suka disia-siakan begitu saja oleh Monster Studio yang mungkin bisa jadi referensi untuk Boboiboy Galaxy musim 3 nanti. Oke lah, daripada kelamaan, mending langsung saja kita mulai Boboiboy Galaxy Gentar dan potensi cerita musim ketiga. Let's check this out. Yeay! Yang pertama, kekuatan sepak bola. Seperti yang kalian ingat, dalam animasi Boboiboy musim pertama, Boboiboy diperlihatkan sering bermain sepak bola. Bahkan saat di musim kedua, ada salah satu episode yang memperlihatkan jika Boboiboy dan Feng itu bertarung bermain sepak bola. Yang hal ini justru mengindikasikan jika Boboiboy itu memang memiliki hobi bermain sepak bola dan sangat menggemarinya. Hal ini juga terlihat dari kepandaian dan kelincahan Boboiboy saat memainkan bola tersebut. Namun sayangnya, entah Monster itu lupa atau memang nggak tertarik plot point soal hobi Boboiboy, mereka lupakan begitu saja. Yang padahal sekarang itu ada kuasa elemental fusion yang dimana kekuatan elemen Boboiboy itu bisa semakin bervariasi saat menggunakannya. Yang malahan beberapa kuasa elemental fusion itu punya ability khusus yang tidak dimiliki kuasa elemental fusion atau kuasa elemental yang lainnya. Nah, dengan adanya konsep kuasa elemental fusion, harusnya Monster bisa membuat salah satu elemental fusion milik Boboiboy itu bisa punya kemampuan bermain sepak bola. Yang hal ini akan relate dengan hobi Boboiboy yang suka bermain bola. Sehingga nantinya kita bisa melihat tendangan-tendangan unik yang bisa diciptakan oleh Boboiboy sambil mengeluarkan jurus-jurus di saat dia sedang menendang bolanya. Pasti bakal sangat unik jika nanti ada salah satu elemental fusion yang bertemakan sepak bola. Dan semoga Monster bisa menyelesaikan PR-nya untuk menampilkan sisa 15 kombinasi elemental fusion yang belum diperlihatkan baik dalam series ataupun movie-nya. Yang kedua, nasib musuh-musuh lama Boboiboy. Ya, walaupun kita semua tahu jika Boboiboy Galaxy itu memang merupakan soft reboot dari animasi Boboiboy, akan tetapi terkadang beberapa plot tiba-tiba berubah dan itu tuh cukup mengganggu para fans yang udah lama menonton Boboiboy. Hal ini tuh menimbulkan kebingungan dari para fans, apakah beberapa event di musim 1, 2, 3 masih bisa dibilang canon atau enggak. Nah, dengan adanya konsep di musim ketiga yang Boboiboy balik lagi menetap di bumi, harusnya nanti Monster bisa membuat cerita yang akan menjembatani antara cerita di Boboiboy musim 1, 2, 3 ke Boboiboy Galaxy dengan cara menghadirkan kembali para karakter lama. Yang hal ini tuh bisa dibuat sebagai episode nostalgia yang memperlihatkan nasib para karakter-karakter lama, terutama musuh Boboiboy pasca dikalahkan oleh Boboiboy. Dan pastinya ada musuh yang udah berubah tobat setelah dikalahkan oleh Boboiboy, ataupun ada musuh yang masih saja jahat setelah dikalahkan oleh Boboiboy. Terlebih lagi, Nat malah lebih senang jika event ini digabung jadi satu arc, yang dimana nanti kita bisa melihat musuh-musuh lama Boboiboy berkumpul dan membuat aliansi untuk membalaskan dendam mereka dalam upaya mengalahkan Boboiboy. Akan semenyeramkan apa musuh-musuh lama Boboiboy jika berkumpul untuk membalaskan dendamnya kepada Boboiboy? Pasti bakal seru banget dan bakal jadi fan service bagi fans Boboiboy melihat para musuh lama Boboiboy berkumpul di satu waktu yang sama. Yang ketiga, nasib para Power Spera pemberi kuasa elemental. Sebenarnya, Nat rasa hal inilah poin yang sangat penting, namun benar-benar disia-siakan oleh Monster Studio. Yaitu karena kita itu udah diajak menjelajahi planet-planet
dari para pengguna asal kuasa elemental, dimulai dari Limbara, Windara, Baraju, dan Gurlatan. Namun anehnya di sepanjang series, sedikit pun Monster tidak memperlihatkan para Power Spera yang memberikan kuasa elemental kepada pengguna elementalnya, kayak Power Speranya King Balakung, Kupu Teri, Pasmawais, Panglima Pairapi, ataupun Satrianta. Semua Power Spera mereka tidak diperlihatkan, kecuali Crystal Bot dan Sinar Bot yang dimiliki oleh Retaka dan Hangkasa. Itu kan emang diperlihatkan di Boboiboy Movie 2. Yang padahal karakter Power Spera pemberi kuasa elemental itu sangatlah penting. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Monster Studio, entah monsternya emang lagi males bikin karakter Power Spera atau gimana. Ya, para Power Spera elemental justru malah tidak pernah diperlihatkan berada di planet asal para pengguna kuasa elemental. Ya, entah ini masih bisa terkoneksi atau tidak nanti di Boboiboy Galaxy musim ketiga. Soalnya kita perlu cerita kemana perginya para Power Spera yang memberikan kuasa elemental kepada pengguna kuasa elemental terdahulu. Yang keempat, Cactus terlupakan well. Sebenarnya jika hal ini terjadi sama karakter NPC nggak penting, ya gak jadi masalah sih. Toh dia bukan siapa-siapa dan gak akan ngaruh dengan cerita yang terjadi dalam animasi Boboiboy. Tapi hal ini bakal berbeda karena yang kita omongin ini adalah Cactus. Cactus, kalian tahu kan Cactus, si kucing kecil asal planet Bunda yang merupakan partner dari Power Spera Bellbot semenjak Boboiboy Galaxy musim 1. Dia itu terus bersama mengikuti petualangan Boboiboy. Tetapi semenjak di Boboiboy Movie 2, Cactus itu menghilang bak ditelan bumi. Ya bener-bener gak diceritain di movie kedua Boboiboy. Entah kemana. Sampai pada akhirnya rilislah komik Laksamana Taring, yang dimana Cactus tuh diceritakan menemukan petualangannya sendiri sambil membawa sarung tarungnya Laksamana Tarung. Namun setelah petualangannya berakhir, ya udah, berakhir juga kabar dari Cactus ini. Bahkan dari 27 isu komik Boboiboy Galaxy musim 2, tidak ada satupun isu yang menceritakan Cactus atau memperlihatkan kabar dari Cactus ini. Yang padahal status Cactus adalah kucing peliharaan Boboiboy dan anggota Tapops. Tapi kok bisa-bisanya Monster lupa sama si Cactus? Ya semoga aja di musim ketiga nanti Cactus bisa dihadirkan kembali. Soalnya Cactus merupakan karakter yang sangat unik dan bisa dianggap sebagai maskot untuk organisasi Tapops. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian masih ada nggak plot cerita atau plot poin apa yang bisa digunakan oleh Monster sebagai referensi untuk nantinya bisa digunakan dalam cerita Boboiboy Galaxy musim 3 nanti? Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak suka